Halo, sobat sehat, salam olahraga. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang karakteristik cabang olahraga. Dan kebetulan saya saat ini menggeluti karakteristik atau cabang olahraga panahan. Jadi kita sebagai coach juga harus mengetahui karakteristik setiap cabang olahraga yang kita geluti. Ya, kayak di panahan, itu jaraknya berapa. Misalnya kalau di sepak bola, itu jarak luas lapangannya berapa, lebarnya berapa, itu juga kita harus tahu. Dan saat ini saya ngebahas tentang panahan, karena saat ini rutinitas saya berada di cabang olahraga panahan. Jadi kita sebagai coach harus mengetahui yang pertama, jarak. Karena di Indonesia ini ada 3 divisi atau 3 kategori, yaitu ada standar bow, ada compound, dan ada recurve. Di setiap kategori tentunya berbeda jarak. Misalnya di standar bow itu ada jarak 50 meter, 30 meter, 40 meter. Kemudian di divisi compound jaraknya 50 meter. Dan di divisi recurve itu jaraknya 70 meter. Itu juga ada pembagiannya lagi, misal di divisi recurve tapi junior itu jaraknya 60 meter atau 50 meter. Kalau di divisi compound junior jaraknya 40 meter. Jadi yang pertama jarak. Kita sebagai pelatih juga harus tahu si atlet ini nembakkan berapa anak panah. Kemudian jalan, nyabut anak panah, kemudian balik lagi ke shooting lainnya. Kita harus tahu. Sehingga kita akan memberikan materi endurance kepada si atlet itu tidak salah. Dan tentunya harus tepat guna. Sehingga kita tahu progres atlet kita bagaimana. Terus yang kedua, tentang alat. Jadi kayak alat di samping saya ini namanya standar bow. Itu juga ada beratnya. Kemudian ada tingginya juga. Di compound bow juga seperti itu. Ada berat, ada tingginya juga. Kalau di compound bow ada ATA 37 biasanya, ada 40. Seperti itu. Di recurve juga. Itu ada tingginya, ada beratnya juga. Nah, perbedaannya standar bow dengan recurve itu sebenarnya dari segi bahan busurnya. Kalau di standar bow ini busurnya seperti kayu atau lapisannya fiber. Kalau di standar bow itu kayak aluminium karbon. Kemudian anatomi tubuh. Yang ketiga, anatomi tubuh. Kita sebagai pelatih harus jeli anatomi tubuh apa sih yang dipakai saat memanah. Sendi apa aja, otot apa aja, jangan sampai salah. Gitu. Sehingga kita memberikan materi latihan juga sesuai dengan pergerakan sendi. Jangan sendi engsel, tapi harus diputer-puter. Jangan seperti itu. Karena bagian tubuh kita memiliki 3 bagian. Ada mobility sendi, ada stability sendi, dan mobility sendi lagi. Misal, contoh, kayak seperti pergelangan tangan. Ini mobility sendi karena bisa diputar. Kemudian tangan kirinya, sikut, ada stability sendi. Kemudian masuk ke dengan mobility sendi juga. Nah, itu para coach juga harus jeli gimana caranya supaya kita memberikan materi latihan tidak salah. Setelah 3 itu menguasain, nah kemudian kembali lagi kita harus tahu konsepnya. Kita ciptakan atlet ini bagaimana? Jangka panjang kah? Jangka menengah kah? Atau siap saji misalnya seperti itu. Dengan cepat. Tentunya pasti banyak konsekuensinya dari 3 tahapan tersebut. Kalau saya menyarankan lebih baik jangka panjang atau long term development. Terbaru namanya long term development in sport and physical activity. Seperti itu. Karena tidak menutup kemungkinan emang membuat cenderung jenuh dengan jarak 10 tahun tersebut. Tentu dan di zaman sekarang tuh pengennya instan dan pasti ada industri olahraga juga, sehingga ada feedbacknya ke klub bagaimana. Baik, kita lihat di video ini para atlet ini dia menembak dengan jarak 30 meter. Dan tentunya kita bisa lihat gimana anatomi tubuhnya, yaitu antara pergelangan tangan yang tadi mobility
sendinya, kemudian ada sikutnya, itu sebagai stabilisasi sendinya. Oke, kita bisa lihat ini nih dari jauh angle kameranya, dari posisi berdirinya juga itu salah satu analisa kita juga. Dia berdiri berapa menit dengan beban berapa berat busur yang ketika dia tarik, sehingga kita bisa memberikan program latihan seperti apa yang cocok kepada si atlet tersebut. Kemudian kita lihat atlet berikutnya dengan anatomi yang berbeda. Posisi lengannya sedikit agak turun, lengannya agak turun ya. Kita bisa tahu juga treatment seperti apa yang kita harus berikan kepada atlet kita. Jadi setiap atlet kita bisa analisa dan berikan treatment yang berbeda-beda. Selanjutnya, ketika mencabut anak panah, apakah si atlet tersebut mengeluarkan impact? Nah, dengan tenaga kah dia mencabut atau tidak, itu juga kita harus analisa. Setelah tadi dia jalan dari shooting line untuk mencabut anak panah dengan jarak 30 meter, kemudian dia kembali lagi ke shooting line. Itu salah satu bentuk analisa kita juga yang harus bagaimana kita berikan program latihannya kepada si atlet tersebut. Baik, terima kasih banyak di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap selalu support saya atau support channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Salam olahraga.